Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi la yuhitul addu li na'maihi bi taraf. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan perkuliahan kita, yaitu perkuliahan sistem basis data, yang insya Allah pada saat kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang ketergantungan atau dependensi, yang merupakan adalah pertemuan yang ketujuh. Nah, insya Allah kita akan mulai dari pengertian terlebih dahulu. Ya, pengertian dari dependensi. Dependensi itu kalau dalam bahasa kitanya itu adalah ketergantungan, gitu ya. Jadi semacam ketergantungan antara satu atribut dengan atribut yang lain dalam suatu relasi tertentu, gitu ya. Jadi pengertian dari dependensi yang pertama adalah konsep yang mendasari normalisasi yang menjelaskan hubungan antara atribut secara lebih khusus. Jadi kalau kita memiliki suatu relasi atau memiliki suatu tabel tertentu yang mana di dalamnya itu terdiri dari berbagai macam atribut. Saya ambil contoh, misalnya di dalam tabel mahasiswa itu kan ada NPM, ada nama, ada alamat, ada kelas, dan lain-lain. Itu adalah atribut-atribut yang sering kita pelajari di dalam praktikum sistem basis data. Nah, dengan adanya atribut-atribut dalam suatu relasi atau suatu tabel tersebut itu dipastikan memiliki keterhubungan atau memiliki ketergantungan. Dan ternyata ketergantungan itu kan bukan hanya tentang ketergantungan atau relasi antar tabel saja, antara tabel satu dengan tabel yang lain. Ternyata ketergantungan juga dapat berlaku untuk setiap atribut-atribut yang ada di dalam tabel itu sendiri. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas mulai dari macam-macam ketergantungan yang ada di dalam tabel yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang kedua, menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut yang lainnya. Jadi, kalau pada saat kita memiliki suatu tabel tertentu, misalnya di dalam tabel mahasiswa ada NPM dan ada nama, gitu ya. Sehingga nilai suatu atribut itu terkadang ditentukan oleh atribut yang lainnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya di slide yang selanjutnya. Ada macam-macam dependensi. Di sini ada ketergantungan fungsional, ada ketergantungan fungsional penuh, ada ketergantungan total, ada ketergantungan transitif. Sebetulnya tiga ya yang kita masuknya itu adalah ketergantungan fungsional, ada juga ketergantungan total, dan juga ada ketergantungan transitif. Kita bahas dulu dari ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional atau functional dependence itu jikalau atribut Y pada relasi R dikatakan tergantung fungsional pada atribut X. Jadi kita Rx ya, Ry. Jadi begini contohnya ya. Saya memiliki suatu tabel, gitu ya. Saya sebut tabelnya itu saya dengan sebutan dengan nama R. Di dalam tabel tersebut ada X dan ada Y. Ada X dan ada Y. Nah, ada X dan ada Y. Ini gambaran utamanya. Jika dan hanya jika setiap nilai X pada relasi R mempunyai tepat satu nilai Y pada relasi R. Mudahnya seperti inilah ya. Mudahnya itu yang dengan bahasa yang kita pahami, nilai Y itu tergantung penuh, bergantung terhadap nilai X. Sambil contoh, di dalam kelas X4D itu kan ada banyak nama mahasiswa. Ya, tentunya kita memiliki tabel mahasiswa. Saya ambil contoh dua atribut saja dalam tabel mahasiswa tersebut, yaitu hanya ada atribut NPM dan ada hanya atribut nama. Setiap nama yang ada di dalam tabel mahasiswa atau setiap Y yang ada di dalam tabel R, gitu ya, itu bergantung penuh, itu ya, sangat tergantung terhadap nilai X. Coba kita berpikir ulang, di dalam kelas tersebut kan beda-beda. NPM-nya beda-beda. Nama mungkin nggak ada yang sama, mungkin kalau nama.
Ya, tetapi nilai yang ada di dalam atribut nama tersebut sangat tergantung terhadap nilai X. NPM memiliki nama masing-masing. Gitu ya. Setiap NPM itu pasti memiliki nama masing-masing. Sehingga untuk pengkodeannya atau untuk simbolnya itu menggunakan R, itu adalah tabel relasi. Kalau kita sebut dengan mungkin dengan mahasiswa, R dalam kurung R titik X anak panah R titik Y. Artinya kalau kita bahasakan bahasa bahasa yang tidak formalnya, nilai Y di dalam R itu sangat bergantung terhadap nilai X di dalam relasi R. Nilai Y, atribut Y pada relasi R bergantung terhadap nilai X pada relasi R. Ini adalah arti dari simbol ini, dari rumus ini nih. Nah, jadi nilai Y ini itu sangat bergantung terhadap nilai X. Gitu ya. Nah, gitu ya. Dalam bahasa yang lebih sederhananya lagi, nilai X menentukan nilai Y. Nah, itulah intinya ya. Nilai X menentukan nilai Y. Dengan kata lain, nilai Y itu tergantung nilai X. Nah, itulah bahasa kesehariannya. Kalau melihat dari query, bukan query, melihat dari simbol-simbol yang kita lihat, R dalam kurung R titik X anak panah R titik Y, itu mungkin agak sedikit kebingungan, tetapi itu memiliki arti nilai X pada relasi R itu menentukan nilai Y pada relasi R. Nah, itu secara sederhananya. Oke, kita next gitu ya. Ini contohnya nih. Nah, ada contoh lain nih. Misal, terdapat skema database pemasok barang. Artinya, kita memiliki tabel supplier atau memiliki tabel pemasok. Di mana di dalam tabel pemasok itu hanya terdiri dari dua atribut, yaitu atribut no_pem dan juga nama pem. Artinya no_pem itu adalah nomor pemasok dan napem itu adalah nama pemasok. Dengan adanya tabel ini atau dengan adanya relasi ini, ketergantungan fungsional dari tabel pemasok barang adalah no_pem yaitu X gitu ya. No_pem yaitu X yang ini, no_pem yaitu X menentukan Y. Menentukan nama pemasok. Jadi nomor pemasok itu menentukan nama pemasok. Dengan kata lain, nama pemasok itu ditentukan oleh nomor pemasok. Itu artinya. Contohnya bagaimana? Coba kita lihat ke tabel di atas. Bahari Santosa itu kan bergantung terhadap P01. Di saat kita mengetikkan P01, maka akan muncul nama pemasoknya itu siapa? Bahari Santosa. Di saat kita memanggil kode pemasok P03, maka akan keluar muncul nama pemasoknya itu adalah Harapan Jaya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ketergantungan fungsional. Nah, sehingga nanti contoh-contoh ketergantungan fungsional tersebut juga akan memberikan suatu wawasan kepada kita bahwasanya tentang adanya pembagian dari ketergantungan. Nah, ini contoh kedua nih untuk memahami jenis-jenis ketergantungan. Di sini ada tabel nilai. Mata kuliah, NPM, nama, dan nilai. Oke. Menurut teman-teman, atribut nama itu kan bergantung penuh terhadap NPM. Tetapi, apakah nilai itu bergantung penuh terhadap NPM? Hah? Jawabannya itu enggak. Kenapa? Nilai itu bergantung terhadap dua atribut, yaitu NPM dan mata kuliah. Enggak mungkin tiba-tiba muncul nilai baru kita menentukan NPM-nya saja tanpa menentukan dulu nilai mata kuliah. Nanti ini nilai apa? Pertanyaannya kan begitu. Ini nilai A itu nilainya apa? Nilainya mata kuliah apa? Gitu ya. Begitupun kalau nilai hanya bergantung kepada mata kuliah, akan ada pertanyaan. Ini nilai A ini itu nilai mata kuliah siapa? Kan begitu ya.
Nah, itu kalau salah satunya tidak kita jadikan sebagai kata kunci. Saya ulangi, kalau tanpa mata kuliah, nilai itu tidak bergantung hanya terhadap NPM. Kenapa? Akan ada pertanyaan selanjutnya kalau hanya bergantung ke NPM. Ini nilai A ini itu nilai mata kuliah apa? Itu ya. Nilai si Anik Widianti nilai mata kuliah apa? Yang begitu pertanyaannya. Karena belum tentu kan tuh nama mata kuliahnya apa. Begitupun kalau nilai hanya mata kuliahnya saja tanpa menentukan NPM, akan timbul pertanyaan, ini itu nilai mata kuliah siapa? Kan begitu. Sehingga nilai di dalam atribut nilai itu bergantung terhadap dua atribut. Yang pertama adalah atribut mata kuliah dan yang kedua adalah atribut nilai. Adalah kedua atribut NPM. Sehingga setelah kita menggabungkan NPM dengan mata kuliah, maka akan muncul nilai. Gitu. Berdasarkan tabel nilai, maka ketergantungan fungsionalnya adalah NPM menentukan nama. Nih ya, NPM menentukan nama. NPM itu akan menentukan nama mahasiswa. Atribut nama hanya tergantung pada atribut NPM. Kan begitu? Atribut nama hanya tergantung pada atribut NPM. Yang ini nih, berarti ini ya. Nama hanya tergantung kepada NPM. Di sini berarti ya, itu atribut nama. Ya. Sementara gitu ya, atribut nilai bergantung pada atribut mata kuliah dan NPM secara bersama-sama. Sehingga untuk menentukan nilai dari kolom nilai gitu ya, maka akan bergantung terhadap dua atribut, yaitu atribut NPM dan juga atribut mata kuliah. Baru kita bisa menentukan nilai berapa untuk siapa. Nilai siapa untuk mata kuliah apa. Kan begitu ya. Ini nilainya siapa nih? Mata kuliah apa? Nah, kan begitu. Jadi kolom nilai atau atribut nilai tersebut sangat bergantung terhadap dua atribut. Akan bergantung terhadap dua atribut, yaitu atribut mata kuliah dan juga atribut NPM. Oke, kita next gitu ya. Ini ada aturan Armstrong-nya pada ketergantungan fungsional. Ini menggunakan simbol. Itu ya, refleksif. Misalnya jika Y dengan tanda seperti itu, dengan tanda refleksif X, maka X itu menentukan Y. Nah, yang kedua ada augmentatif. Nah, ini sebetulnya kan sama aja ya. Karena kan ini kan sedang membahas tentang ketergantungan fungsional. Jadi nilai X itu menentukan nilai Y. Gitu ya. Ya, kemudian ada transitif. Transitif itu biasanya menyambung. Misalnya saya memiliki dalam suatu tabel itu misalnya ada 3 atribut gitu ya. Atribut A itu menentukan B dan B itu menentukan C. Nah, itu adalah berarti C itu transitif gitu ya. Jadi ada transitif dari A ke C. Itu untuk transitif. Ada juga decomposition, jika X misalnya dalam kurung Y, Z, maka X itu menentukan Y dan X juga menentukan Z. Kan beda sama transitif. Kalau transitif itu kan semacam, kalau pesawat mungkin semacam transit ya. Kalau mau ke Bali misalnya kemana dulu kan begitu. Atau mau terbang ke Kalimantan, misalnya dari Surabaya ke Jakarta dulu baru ke Kalimantan. Kan begitu. Itu semacam ada penyambungan node atau poin. Jadi dari A ke B, dari B ke C, maka itu kita sebut dengan transitif. Decomposition beda lagi, gitu. Jadi dari Surabaya bisa ke Jakarta, dari Surabaya bisa ke Kalimantan, Banjarmasin, misalnya kan begitu. Nah, union itu adalah penggabungan. Jika X menentukan Y dan X menentukan Z, maka X itu menentukan Y dan juga Z. Nah, gitu ya. Pseudo transitif. Nah, transitivity, jika X menentukan Y dan Z, Y, berarti ini ada dua atribut akan menentukan W. Begitu ya. Maka X, Z itu menentukan juga W.
Nah, gitu ya. Jadi si Y-nya itu ada bagian dari Z gitu ya. Itu kan kalau tadi kan dua atribut ya, seperti halnya atribut NPM dan mata kuliah, itu kan menentukan nilai. Jadi Z, Y itu semacam NPM dan mata kuliah menentukan nilai. Gitu ya. Dan X gitu ya. Dan X itu menentukan Y. Jadi kalau seperti ini ya, kita lihat ya. Ini kan kalau Z itu sebagai NPM, Y itu sebagai mata kuliah, maka ada suatu X yang menentukan mata kuliah itu apa. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini menjadi keterhubungan jadi pseudo transitivity. Oke, kita coba ke next slide-nya. Nah, ini adalah baru macam-macam dari ketergantungan. Ketergantungan fungsional penuh. Nah, tadi sebetulnya contohnya sudah ada ya, yang benar-benar penuh ketergantungan penuh terhadap suatu atribut yang lain. Atribut Y pada relasi R. Jadi si ceritanya saya memiliki suatu relasi atau saya memiliki suatu tabel bernama R. Atribut Y pada relasi R. Bayangkan saya memiliki sebuah tabel dengan dua kolom, X dan Y. Nama tabelnya itu adalah R. Jadi ada suatu tabel bernama R, dan di dalam tabel tersebut ada dua kolom, yaitu kolom X dan kolom Y. Nah, sehingga jadi ada dua atribut di dalam tabel R tersebut. Bayangkan ya, jadi di dalam relasi R tersebut hanya ada dua kolom, ada X dan Y. X di sisi kiri, misalnya Y di sisi kanan, versi kita gitu ya. X-nya di sebelah kiri kita, Y-nya di sebelah kanan kita. Bayangkan, kemudian atribut Y pada relasi R dikatakan tergantung fungsional penuh pada atribut X, gitu ya, pada relasi R. Jika setiap nilai Y dalam relasi R tergantung fungsional terhadap X dan Y tidak tergantung pada subset dari X, bila X adalah K gabungan. Nah, jadi gambarnya seperti ini, ada R dalam kurung R titik X, anak panah ke kanan, kemudian R titik Y. Ini artinya nilai X itu menentukan nilai Y. Nah, contohnya seperti ini. Ada tabel kirim barang. Nah, setelah teman-teman melihat gambar ini atau setelah melihat tabel ini, harus sudah mulai memahami. Di sini ada ketergantungan, ada beberapa jenis ketergantungan. Seperti halnya yang tadi ya. Di sini ada atribut nomor pemasok, ada nama pemasok, ada nomor barang, ada jumlah. Nah, dari sini kita akan mengetahui ketergantungan fungsional penuh. X dan Y. Misalnya ini umpamakan, ini adalah X ya. X itu di sebelah kiri ya. Jadi nomor pemasok itu sangat menentukan nama pemasok. Artinya nilai Y itu ditentukan oleh nilai X. Ini nilai yang ini nih, nama pemasok itu sangat ditentukan oleh nilai ada nomor pemasok. Jumlah, ini kasusnya sama seperti yang tadi pada saat dinilai. Jumlah itu ditentukan oleh dua atribut. Yang pertama adalah atribut nomor pemasok, yang kedua adalah atribut nomor barang. Sehingga kita akan sebutkan yang nilainya 2000 itu adalah nomor barang B03 untuk nomor pengiriman P01. Nomor pengirimannya P01, nomor barangnya itu adalah B03. Sehingga itu bergantung terhadap dua atribut, yaitu atribut nomor pemasok dan juga nomor barang. Bagaimana Pak jika kita hanya gantung terhadap satu atribut saja, misalnya nomor barang saja? Nggak mungkin. Kalau dalam pengiriman barang, itu ya. Ini tiba-tiba ada nomor barang, jumlahnya sekian, tanpa kita tahu ini nomor pengiriman berapa. Kan begitu. Sehingga nomor untuk jumlah barang tersebut bergantung terhadap dua atribut. Yang pertama atribut nomor pemasok dan yang nomor pemasok, dan yang kedua adalah nomor barang. Ya. Nah, kemudian ya, di sini nomor barang, nomor pemasok itu kita sebut X. Dan itu sangat menentukan jumlah. Ya, tergantung penuh terhadap K-nya.
Jadi kata kuncinya itu seolah-olah Y itu adalah hasilnya, sementara X itu adalah kata kuncinya. Gitu ya. Itu adalah untuk salah satu contoh dari ketergantungan penuh. Ada contoh lain. Ini masih tabel yang lain cuma ditambahkan. Yang dulu pernah kan kita membahas tentang kode pelanggan ya. Jadi ada tabel pemasok atau sekarang contohnya adalah tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan dengan atribut sebagai berikut. Jadi kita memiliki sebuah relasi bernama pelanggan. Jadi nama R-nya itu adalah pelanggan. Jadi ada di dalam tabel pelanggan tersebut kita bayangkan itu ada beberapa atribut. Yang pertama ada kode pelanggan, nama pelanggan, kota, dan nomor fax. Dari sini kita tahu nama itu sudah pasti nih ditentukan oleh kode pelanggan. Kota pun kemungkinan ditentukan oleh kode pelanggan. Soalnya setiap punya kode pelanggan itu pasti itu sudah ada data kota-kotanya itu kota mana saja. Kalau nomor fax itu ditentukan kode pelanggan saja enggak? Enggak. Nomor fax itu ditentukan juga oleh kota. Bahkan itu bisa berdiri sendiri, Pak. Kalau nomor fax itu bergantung penuh terhadap kota. Ini kota mana nih, nomor faxnya berapa? Kan begitu. Iya. Sebelum kita kaitkan dengan kode pelanggan, nomor fax itu sudah memiliki ketergantungan terhadap kota. Jadi bisa berdiri sendiri kalau itu. Gitu ya. Maka ketergantungan fungsional penuh dapat dijelaskan sebagai berikut. Kode pelanggan dan juga kota digabungkan itu menjadi nomor fax. Gitu ya. Kode pelanggan, nomor fax. Jadi nomor kode pelanggan juga sudah dipastikan punya nomor faxnya yang mana, gitu ya. Jadi nomor fax itu sebetulnya bisa ditentukan oleh dua. Yang pertama, alternatif yang pertama adalah langsung kita direct menembaknya ke kode pelanggan. Saya ingin tahu dong nomor faxnya kode pelanggan sekian berapa. Seperti halnya kita bertanya begini, itu nomor teleponnya kode pelanggan sekian berapa sih? Kan bisa langsung tahu. Gitu ya. Nomor fax itu ditentukan juga oleh nama kota. Saya ingin tahu dong nomor faxnya si pelanggan itu berapa sih, kan begitu. Kalau kita tanpa menentukan nama kota, maka kita tidak menentukan kode pelanggan, maka kita bisa tahu tuh nomor fax untuk kota sekian itu berapa. Tetapi kita tidak bisa merelasikan bahwasannya itu berelasi dengan kode pelanggan. Saya ambil contoh. Si kode pelanggan itu belum memasukkan kotanya. Dan kita pun kemungkinan besar tidak bisa mengidentifikasi nomor faxnya berapa. Kan gitu ya. Ya mungkin secara database sih bisa aja gitu ya. Kita tanpa memasukkan kota tetapi memasukkan data nomor fax-nya. Karena nomor fax itu juga bergantung terhadap kode pelanggan. Seperti halnya pada opsi yang kedua ini nih. Pada opsi yang kedua kan di sini kode pelanggan itu kan menentukan nomor fax. Gitu ya. Dan nomor fax pun alternatif yang pertama bisa ditentukan oleh kode pelanggan gabungan dengan kota. Jadi kalau misalnya kode pelanggan di kota Jakarta Timur, misalnya gitu, itu nomor fax-nya akan berbeda. Dengan kode pelanggan yang berada di Jakarta Barat, misalnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, kondisi 1. Nomor fax bergantung pada kode pelanggan dan juga kota. Dan juga pada kondisi 2, bergantung pada kode pelanggan, yang merupakan bagian kondisi 1, maka nomor fax tidak memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kode pelanggan dan juga kota. Dengan kata lain, nomor fax hanya memiliki dependensi penuh terhadap kode pelanggan. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah untuk ketergantungan penuh di dalam dependensi. Nah, jadi ketergantungan penuh itu sebetulnya menunjukkan gitu ya, atribut X gitu ya, dan Y dalam suatu relasi di mana Y bergantung penuh terhadap A. Tadi disampaikan Y itu bergantung penuh terhadap X. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya penuh itu mungkin kita bisa gambarkan itu seperti apa gitu ya. Maksudnya penuh di sini adalah bahwasannya Y itu hanya ditentukan oleh X. Y itu hanya ditentukan oleh X. Mungkin enggak kalau si kode nomor fax itu hanya ditentukan oleh kode pelanggan? Sangat mungkin. Kenapa? Karena di setiap pelanggan tersebut memiliki kode fax yang berbeda. Itu ya. Bahkan dalam satu kota
gitu ya. Dalam satu kota banyak perusahaan bertetanggaan, perusahaannya itu memiliki nomor fax yang berbeda kalau mereka memiliki kalau mereka memiliki faksimile gitu ya. Nomor faxnya pasti berbeda-beda, sehingga dikatakan yang dimaksud ketergantungan penuh itu adalah bahwa Y atau X itu sangat bergantung terhadap kode pelanggan atau bergantung kepada X. Gitu. Ya. Kemudian dan hanya X saja gitu ya, dan hanya kode pelanggan saja yang menentukan nomor fax tersebut, bukan subset dari A-nya. Seperti yang tadi, subsetnya itu seperti bagian dari A itu adalah kota, gitu ya. Seperti contoh sebelumnya yang saya sampaikan tadi, ada atribut pelanggan, ada kota, bisa menentukan nomor fax. Tetapi sebetulnya nomor fax tersebut juga tidak sangat ditentukan oleh kota, gitu ya. Kenapa? Karena dalam satu kota tersebut juga pasti bisa banyak memiliki nomor faksimile. Ya. Kemudian juga salah satu syarat yang menjadi dikatakan full dependency atau dependensi penuh itu kan misalnya begini ya. Jadi dapat dikatakan full dependency kalau hanya A yang menentukan B, atau hanya X yang menentukan Y, atau hanya kode pelanggan yang menentukan nomor faksimile, atau tadi hanya kode pelanggan yang menentukan nama pelanggan, gitu ya. Sehingga nama pelanggan tersebut benar-benar bergantung penuh terhadap nilai X-nya atau terhadap kode pelanggannya. Ya. Setiap kode pelanggan memiliki nama yang berbeda-beda, sehingga nama pelanggan memiliki ketergantungan penuh terhadap kode pelanggan, gitu ya. Nah, jadi kita coba lanjutkan ke ketergantungan total, gitu ya. Sebetulnya di sini itu kan ada beberapa atribut atau ketergantungan total. Tadi mungkin ketergantungan penuh ya. Nah, kemudian suatu atribut Y mempunyai dependensi total terhadap atribut X pada relasi R jika Y memiliki dependensi fungsional terhadap X dan X mempunyai dependensi fungsional terhadap Y. Dependensi seperti ini dinyatakan dengan notasi Rx Ry. Jadi semacam bolak-balik gitu ya, saling ketergantungan. Ya. Contohnya bagaimana gitu ya, di sini ada kode pemasok, nama pemasok sama kota. Dalam kondisi ini ya, mungkin kalau misalnya ada kode pemasok, ada nama pemasok. Di sini kebetulan, gitu ya. Kebetulan di nama pemasok ini tuh namanya beda-beda. Kartika, Citra, Chandra. Itu kan berbeda, ketiganya beda. Kalau pada kasus selanjutnya misalnya di C3 misalnya gitu namanya menjadi Chandra juga. Itu nggak bisa lagi tuh dikatakan menjadi ketergantungan total. Ya. Kenapa? Karena nama pemasok itu tidak bisa dijadikan sebagai K kata kuncinya. Karena sudah ada nilai yang sama. Ya. Ketergantungan total itu nilai X ditentukan Y dan nilai Y pun ditentukan X. Bisa seperti itu. Ya. Oh, sorry. Nah. Di sini itu kan ada kode pemasok, ada nama pemasok. Nah, kode pemasok K1 itu kan Kartika, C1 itu Citra, C2 itu Chandra. Nah, kebetulan di sini itu Kartika, Citra, dan Chandra itu kan beda-beda namanya ya. Sehingga kode pemasok itu bisa menentukan nama pemasok, dan nama pemasok pun bisa menentukan kode pemasok. Karena kebetulan itu ketergantungan total. Jadi ada ketergantungan total antara kode pemasok dengan nama pemasok. Sementara kalau dengan kota itu nggak bisa dijadikan ketergantungan total antara atribut kode pemasok dengan atribut kota. Kenapa? Di dalam atribut kota tersebut terdapat dua data yang sama, yaitu Jakarta. Sehingga Jakarta tersebut tidak bisa menentukan kode pemasok. Sementara nama pemasok bisa menentukan kode pemasok. Kenapa? Kebetulan di sini contohnya kan ada 3, Kartika, Citra, dan Chandra itu namanya berbeda semuanya. Sehingga bisa dikatakan sebagai saling tergantung, ketergantungan penuh, ketergantungan total. Jadi nama pemasok bergantung kepada nama pemasok, dan nama pemasok pun bergantung terhadap kode pemasok. Itu yang disebut dengan ketergantungan total. Jadi yang ketukar dengan penuh itu beda.
Gitu ya. Kalau penuh berarti nama pemasok benar-benar bergantung penuh terhadap kode pemasok. Seperti halnya kota dengan kode pemasok itu bergantung penuh. Gitu ya. Kalau dengan kode pemasok dan nama pemasok itu bisa bergantung penuh juga bisa bergantung total. Karena kebetulan di sini hanya ada 3 baris dan ketiganya itu berbeda semuanya. Oke, di sini ada contoh lain. NPM dan nama merupakan dependensi total. Kenapa? Karena kebetulan di sini itu namanya berbeda-beda semuanya. Gitu ya. Dengan asumsi tidak ada nama mahasiswa yang sama. Itu asumsinya. Tidak boleh ada nama yang sama sehingga bisa dikatakan sebagai ketergantungan total. Oke. Kita next, ketergantungan transitif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketergantungan transitif itu adalah sebagai transit, misalnya gitu ya, dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Banjarmasin misalnya. Atribut Z pada relasi R dikatakan tergantung transitif pada atribut X. Jadi Banjarmasin itu, Kalimantan itu misalnya tergantung transitif terhadap Surabaya. Gitu ya. Karena kalau mau ke Kalimantan itu harus lewat Jakarta dulu kan gitu ya. Surabaya, Jakarta, Kalimantan. Jika atribut Y tergantung pada atribut X pada relasi R dan atribut Z tergantung pada atribut Y. Jadi Jakarta tergantung Surabaya. Gitu ya. Kemudian Kalimantan tergantung Jakarta. Jadi Kalimantan tergantung Jakarta, Jakarta tergantung Surabaya. Sehingga diambil kesimpulan Kalimantan itu transitif terhadap Surabaya. Nah, begitu. Nah, kemudian itu contoh untuk ketergantungan transitif. Itu contoh lebih mudahnya gitu ya. Jadi X menentukan Y, Y menentukan Z. Jadi X tergantung terhadap menentukan Z. Gitu. Nah, ini contoh yang lain. Ada nomor pemasok, kode kota, ada kota. Ada nomor barang, gitu ya, ada juga jumlah. Berarti di sini itu kan ada kota itu kan bergantung terhadap kode kota. Kode kota bergantung terhadap nomor pemasok. Nah, jadi gitu ya. Nomor pemasok dengan kode kota itu bisa menentukan nama kota. Jadi, nama kota itu transitif terhadap nomor pemasok. Nah, begitulah kira-kira ya untuk memahaminya. Oke, begitu ya untuk perkuliahan kali ini gitu ya mengenai dari ketergantungan fungsional.